Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semua, terutama untuk orang-orang sepertiku yang jarang diucapkan selamat sore. Oke, perkenalkan, namaku Muhammad Yudi Saputra dengan NIM 1249220076. Ya, aku di sini ingin membahas atau mengulas sedikit tentang GDP. Nah, apa itu GDP? GDP adalah Gross Domestic Product, atau dalam istilah di negeri kita adalah produk domestik bruto. Nah, ini adalah istilah yang sering ditemukan di mata kuliah ekonomi makro, gitu ya. Nah, pembahasan ini juga sebagai pemenuhan daripada tugas akhir semester ataupun ujian akhir semester daripada mata kuliah ekonomi makro. Demikian. Selamat menyaksikan. Kita itu terutama di Asia terus menanjak, akhirnya nanti GDP dunia ini itu akan menjadi 76 triliun US dollar, di mana negara-negara maju yang sekarang 69 hanya akan menjadi 39 saja. Itu. Sedangkan 20% adalah di Asia, akan menjadi 50% di Asia. Oke teman-teman, tentunya teman-teman sering mendengar ataupun menemukan seseorang yang berkata ataupun berbicara, ngobrol tentang GDP. Ya, mengapa demikian? Karena GDP ini sering kali dijadikan sebagai indikator untuk mengukur perekonomian di suatu negara, untuk mengukur kesejahteraan di suatu negara. Aku gak bisa bilang ini salah, tapi ini merupakan konsep yang kurang tepat. Gitu ya. Kekurang tepatannya itu, di mana seringkali masyarakat ini salah dalam memahami tentang apa itu GDP. Nah, sehingga banyak asumsi yang keluar bahwasanya ketika tingginya GDP di suatu negara, ketika GDP suatu negara itu tinggi atau besar, maka negara tersebut lebih maju, negara tersebut lebih makmur, negara tersebut sejahtera. Padahal realitanya belum tentu. Maka untuk menjawab ketidaktepatan tadi atau kebingungan tadi, kita perlu mengetahui apa itu GDP. Ya, GDP ataupun Gross Domestic Product, dalam bahasa kita produk domestik bruto, itu merupakan kumpulan atau nilai total daripada barang ataupun jasa yang diproduksi pada satu negara tertentu dan pada suatu masa tertentu atau suatu periode tertentu. Nah, itu biasanya dalam jangka waktu 1 tahun ya teman-teman. Ini merupakan ukuran utama daripada kesehatan perekonomian suatu negara, ya, yang mana mencerminkan produksi domestik barang yang dilakukan oleh warga negara tersebut ataupun warga asing yang beroperasi pada negara tersebut, gitu ya. Nah, GDP ini hanya diperuntukkan untuk mengukur dari pendapatan produksi di satu negara, di suatu batasan negara tertentu. Jadi tidak termasuk produksi yang ada di luar. Nah, sekalipun yang memiliki produksi tersebut orang yang ada pada negara itu, negara yang disebut tadi. Itu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui GDP suatu negara? Nah, kita bisa menghitungnya melewati pendekatan permintaan. Aku udah bawa catatan yang berisi tentang rumus, ya, rumus penghitungan GDP. Yang mana rumusnya berbunyi G sama dengan C ditambah I ditambah GS ditambah E dikurangi I. Ya, yang mana G adalah GDP itu sendiri, C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi, dan GS merupakan government spending, dan E merupakan ekspor, I-nya adalah impor. Itu teman-teman. Nah, ini yang nggak kalah penting, yang mana salah satu faktor untuk sesuatu bisa menentukan negara tersebut GDP-nya besar atau tidaknya itu dari seberapa banyak populasi di negara tersebut. Gitu. Maka wajar ketika ada negara yang GDP-nya itu tinggi, maka populasi masyarakatnya juga tinggi, masyarakat juga banyak gitu. Nah, salah satunya itu adalah Indonesia. Gitu. Kita perlu mengakui bahwasanya Indonesia merupakan
negara yang memiliki GDP terbesar di dunia, gitu. Tapi apakah GDP yang besar, nilai GDP yang tinggi ini satu patokan untuk mengetahui bahwasanya negara tersebut sejahtera, bahwasanya negara tersebut makmur, negara tersebut maju? Kan tidak. Ayo, bisa kita lihat bagaimana Indonesia. Karena logikanya simpel, teman-teman. Kita katakanlah, misal perputaran uang pada suatu negara itu ada 1000, dengan populasinya ada 100. Nah, dari 1000 ini 900 diputar oleh satu orang, sementara 99 orang lainnya itu hanya memiliki 100. Nah, maka apakah kita bisa mengatakan bahwa negara tersebut adalah negara yang maju, adalah negara yang sejahtera? Kan tidak, gitu. Karena masih banyak ketimpangan sosial yang terjadi di situ dalam perputaran perekonomiannya, gitu. Nah, maka inilah alasan mengapa GDP itu tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur kesehatan perekonomian di satu negara. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton, sudah menyimak. Doain semoga nilainya bagus. Lupa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.